Pernah nggak sih kalian lewat di satu jalan yang rasanya bikin merinding, padahal siang bolong? Nah, di kampungku di Kalimantan, ada satu jalan yang terkenal banget angker. Jalannya sebetulnya biasa aja, nggak terlalu besar, diapit pohon-pohon, tinggi yang rimbun. Tapi ada satu titik yang selalu bikin orang mempercepat langkahnya, apalagi kalau sendirian. Di titik itu berdirilah sebuah rumah besar, tua, dan kosong. Orang-orang kampung lebih sering menyebutnya rumah berhantu. Rumah itu punya 2 lantai. Temboknya udah mulai pudar dimakan waktu, dan cat putihnya berubah jadi kecoklatan penuh bercak hitam. Kalau diperhatikan dari jauh, jendelanya selalu tertutup rapat. Anehnya, meskipun rumah itu nggak pernah ditempati lagi sejak puluhan tahun lalu, nggak ada satupun kaca jendelanya yang pecah. Semuanya utuh, hanya terlihat kotor karena lumut dan debu yang menempel. Dari luar, rumah itu seperti membeku dalam waktu. Sejak aku kecil, rumah itu udah jadi bahan omongan orang-orang. Katanya dulu rumah itu ditempati keluarga terpandang di kampung, seorang saudagar kaya yang datang dari luar daerah. Mereka hidup berkecukupan, punya pembantu dan sering mengadakan pesta kecil. Tapi entah kenapa suatu malam keluarga itu pergi begitu saja tanpa jejak. Rumah dibiarkan terkunci. Semua barang masih di dalam, tapi penghuninya hilang tanpa kabar. Ada yang bilang mereka pindah karena bangkrut. Ada juga yang percaya ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi di dalam rumah itu. Yang jelas, sejak malam keluarga itu pergi, orang-orang mulai diganggu. Awalnya hal-hal kecil. Anak-anak kampung yang lewat depan rumah itu malam-malam sering mendengar suara orang berlari-lari di lantai 2. Padahal jelas rumah itu kosong. Ada juga tukang becak yang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di balik jendela lantai atas. Padahal rumah itu terkunci rapat. Seiring waktu, cerita makin banyak. Ada yang bilang, kalau kamu lewat di depan rumah itu tengah malam, kamu bisa mendengar suara orang memanggil namamu dari dalam. Ada juga yang katanya melihat sosok pocong melompat-lompat di halaman belakang rumah itu. Yang paling bikin bulu kuduk berdiri adalah cerita seorang bapak tua yang suka pulang larut malam habis ronda. Dia bersumpah pernah melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di balkon lantai 2, menunduk menatap ke arahnya, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena kejadian-kejadian itu, orang-orang jadi makin takut mendekat. Bahkan, kalau ada yang lewat jalan itu, pasti mereka lebih memilih menoleh ke arah lain, pura-pura nggak melihat rumah itu. Anak-anak kecil dilarang keras bermain dekat sana, apalagi saat matahari sudah terbenam. Aku sendiri, sejak kecil sudah sering dengar cerita-cerita itu. Jujur aku selalu penasaran. Setiap kali lewat depan rumah itu aku nggak bisa menahan diri untuk melirik ke arah jendela lantai 2. Rasanya kayak ada sesuatu di dalam yang mengawasi kita. Kadang aku sampai merasa bulu kudukku berdiri sendiri, meski siang bolong. Kayak ada tatapan dari balik kaca padahal jelas nggak ada orang. Yang bikin makin aneh, rumah itu nggak pernah rusak parah. Gentengnya memang ada yang retak, temboknya kusam, tapi struktur bangunannya masih kokoh berdiri. Padahal, rumah-rumah lain yang ditinggal lama biasanya cepat roboh, apalagi di daerah lembab seperti Kalimantan. Tapi rumah itu seolah punya energi yang bikin dia tetap tegak, tetap berdiri, meskipun sudah puluhan tahun kosong. Ada satu cerita yang paling sering diceritakan orang-orang tua di kampungku. Konon, dulu ada seorang pemuda yang nekat masuk ke rumah itu karena penasaran. Dia bilang, mau buktikan kalau semua cerita itu cuma omong kosong. Malam-malam dia masuk lewat pintu samping yang sudah lapuk. Katanya, di dalam memang sepi, berdebu, dan gelap. Dia coba naik ke lantai 2, dan waktu sampai di tengah tangga, tiba-tiba kakinya terasa berat. Nafasnya sesak, dan dari atas terdengar suara seperti orang berlari-lari kecil. Dia langsung panik dan lari keluar. Sejak malam itu pemuda itu jatuh sakit aneh. Tubuhnya kurus kering, dan hanya bertahan beberapa bulan sebelum akhirnya meninggal dunia. Orang-orang percaya itu adalah kutukan dari penghuni rumah. Karena itulah, sampai sekarang hampir nggak ada orang yang berani masuk. Bahkan buat lewat, di depannya aja orang-orang masih suka baca doa dalam hati. Beberapa kali ada orang luar kampung yang mencoba membeli tanah itu, tapi selalu gagal. Entah karena tiba-tiba pembelinya sakit, atau mendadak urung tanpa alasan jelas.
Aku sendiri seringkali masih mikir, apa benar ada sesuatu di dalam rumah itu? Soalnya, hampir tiap kali aku lewat malam-malam ada suara yang nggak bisa dijelaskan. Pernah satu kali aku pulang agak larut, sekitar jam 11 malam. Jalan sepi banget, hanya suara jangkrik dan gesekan daun di pohon. Pas sampai depan rumah, itu aku jelas-jelas dengar suara jendela digedor dari dalam. Duk, duk, duk. 3 kali, keras sekali. Padahal nggak ada angin, nggak ada orang dan rumah itu terkunci rapat. Aku berhenti sebentar, jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti ada yang mengintip dari jendela lantai 2. Aku buru-buru jalan cepat-cepat, nggak berani nengok lagi. Dan malam itu aku susah tidur. Bayangan rumah itu terus muncul di kepalaku. Yang lebih bikin merinding lagi, ada orang bilang kalau rumah itu bukan sekadar kosong. Katanya rumah itu masih punya penghuni, hanya saja bukan manusia. Ada energi yang menjaga rumah itu tetap utuh, tapi juga menolak siapapun yang mencoba masuk. Entah benar atau tidak, tapi yang jelas, sampai sekarang rumah itu tetap berdiri, tertutup rapat seolah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Dan setiap kali aku lewat, aku selalu bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya yang tinggal di lantai 2 rumah itu?